Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mengkisahkan kisah yang berasal dari negeri Jazirah Arab, yaitu kisah cinta terlarang di sebuah kota di Madinah. Terdapat sebuah cerita cinta yang sangat mengharukan dan terlarang antara seorang wanita cantik dan seorang pemuda tampan. Seorang wanita yang bernama Aisyah adalah gadis yang sangat cantik. Dia berasal dari keluarga Bani Koinuko, salah satu kabilah Yahudi di Madinah. Sedangkan Hamzah adalah seorang pemuda tampan, gagah, dan pemberani yang berasal dari keluarga Bani Hashim, yaitu salah satu kabilah Quraisy yang beriman dan berhijrah ke Madinah. Aisyah dan Hamzah saling jatuh cinta sejak pertama kali bertemu di pasar Bani Koinuko. Namun cinta mereka terhalangi oleh perbedaan agama dan permusuhan antara dua kabilah mereka. Aisyah berusaha memeluk Islam, tapi dihalangi keluarganya yang fanatik. Hamzah berusaha untuk melindungi Aisyah, tetapi dikejar-kejar oleh Abu Jahal yang ingin membunuhnya. Akankah mereka bisa bersatu di bawah bayangan Masjid Nabawi, tempat Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya? Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak video ini sampai akhir agar memahami hikmah yang terkandung di dalamnya. Pada suatu hari, Aisyah sedang berjalan-jalan di pasar bersama saudara dan teman-temannya. Dia melihat banyak barang dagangan yang menarik seperti perhiasan, kain, dan buah-buahan. Dia juga melihat banyak orang yang berlalu lalang, baik dari kalangan Yahudi maupun Jazirah Arab. Tiba-tiba, mata Aisyah tertuju pada seorang pemuda yang sedang berdiri di dekat sebuah kedai. Pemuda itu memiliki wajah tampan, rambut hitam. Dia mengenakan pakaian putih dan sorban hijau, yang menunjukkan bahwa dia seorang Muslim. Aisyah merasa ada sesuatu yang menarik hatinya pada pemuda itu. "Siapa dia? Kenapa aku merasa seperti ini?" gumam Aisyah di dalam hati. "Ayo, kita ke sana. Ada pedagang baru yang menjual manisan yang enak," ucap teman Aisyah dengan cepat. Aisyah pun kemudian tersadar dari hayalannya. Aisyah bersama temannya kemudian berjalan menuju pedagang manisan. Dia mencoba untuk melupakan pemuda yang ia lihat. Namun tanpa disadari, pemuda itu juga melihatnya dan merasakan perasaan yang sama. "Subhanallah, siapa gadis itu? Kenapa aku merasakan seperti ini?" gumam Hamzah dalam hatinya. Hamzah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan salah satu pemimpin kaum muslimin di Madinah. Dia baru saja datang dari Makkah bersama rombongan hijrah yang dipimpin oleh sahabat Umar bin Khattab. Dia sedang menunggu sahabat Umar yang sedang berbicara dengan seorang Yahudi di pasar. Dia melihat seorang gadis yang sangat cantik dan menawan hatinya. Dia melihat gadis itu berjalan menuju pedagang manisan. Dia ingin mengikutinya, tapi ia ragu. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus mendekatinya? Pasti dia adalah orang Yahudi. Bagaimana jika keluarganya menolakku? Bagaimana jika sahabat Umar memarahiku? Ucap Hamzah di dalam hati. Hamzah bimbang antara mengikuti hatinya atau akalnya. Dia pun mengambil resiko dan mendekati gadis itu. Dia berjalan pelan-pelan di belakang gadis itu sambil mencari kesempatan untuk berbicara dengannya. Dia berharap gadis itu mau mendengarkannya dan menerima cintanya. Akhirnya, Hamzah pun berhasil mendekati Aisyah tanpa diketahui teman-temannya. Dia berdiri di samping Aisyah dan mencoba untuk memulai percakapan. "Assalamualaikum, wahai wanita cantik, apa kabar?" ucap Hamzah dengan sopan. Aisyah terkejut. "Waalaikumsalam, saya baik-baik saja, astagfirullah. Ia benar-benar datang. Apa yang harus aku lakukan?" gumam Aisyah di dalam hati. "Nama saya Hamzah bin Abdullah," ucap Hamzah dengan sopan. "Saya dari keluarga Bani Hashim, salah satu kabilah Quraisy. Saya baru saja hijrah ke Madinah bersama sahabat-sahabat saya." Aisyah kagum. "Saya tahu Anda salah satu pahlawan Islam yang berani. Saya pernah mendengar tentang Anda dari ayah saya. Nama saya Aisyah binti Ka'ab. Saya dari keluarga kabilah Bani Koinuko.
salah satu kabilah Yahudi yang berada di Madinah. Hamzah terkejut. Yahudi? Anda seorang Yahudi, tapi kenapa Anda begitu cantik dan menarik? Ucap Hamzah tanpa sadar. Aisyah tersipu. Apa yang Anda katakan? Ucap Aisyah dengan malu. Hamzah sadar. Maaf, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Saya hanya terpesona dengan kecantikan Anda. Ucap Hamzah dengan gugup. Aisyah senang. Oh, tidak apa-apa. Saya juga terpesona dan tertarik dengan ketampanan Anda. Ucap Aisyah dengan jujur. Benarkah? Apakah Anda juga merasakan apa yang saya rasakan? Ucap Hamzah dengan sangat berharap. Aisyah bingung. Apa yang Anda rasakan? Ucap Aisyah dengan polos. Hamzah memberanikan diri mengucapkan, saya merasakan cinta yang begitu dalam dan tulus. Cinta yang membuat saya ingin bersama Anda selamanya. Ucap Hamzah dengan perasaan mendalam. Aisyah terharu. Saya juga merasakan cinta. Cinta yang begitu kuat dan mendalam. Cinta yang membuat saya ingin bersama Anda kemana saja. Ucap Aisyah dengan penuh keikhlasan. Hamzah gembira. Alhamdulillah, Allah telah mempertemukan kita. Allah telah menjawab doa kita. Ucap Hamzah dengan bersyukur. Aisyah bersujud. Ya Allah, Engkau maha baik, Engkau maha penyayang, Engkau maha pengasih. Ucap Aisyah juga dengan bersyukur. Hamzah mengangkat tangan Aisyah dan berkata, maukah engkau menjadi istri saya? Maukah engkau menjadi bagian dari keluarga saya? Maukah engkau menjadi bagian dari agama saya? Ucap Hamzah dengan penuh harapan. Aisyah hanya bisa menangis lalu mengucapkan, iya Hamzah, saya mau. Saya mau menjadi istri Anda. Saya mau menjadi bagian dari keluarga Anda. Dan saya mau menjadi bagian dari agama Anda. Ucap Aisyah dengan penuh cinta. Hamzah memeluk Aisyah. Saya mencintai Anda. Saya mencintai dengan segenap jiwa dan raga. Saya juga mencintai Anda melebihi apapun di dunia ini. Ucap Hamzah dengan penuh cinta. Hamzah dan Aisyah kemudian saling berjanji untuk saling setia dan bersama-sama. Mereka berencana untuk menikah sesegera mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mereka berdua merasa bahagia dan bersyukur. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Tidak lama setelah itu terjadilah peperangan antara kaum muslimin dan Yahudi. Kaum Yahudi yang merasa tersinggung oleh dakwah Nabi Muhammad SAW bersekongkol dengan kaum kafir Quraisy untuk menyerang Madinah. Mereka berharap untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Peperangan itu dikenal dengan Perang Uhud. Kaum muslimin yang berjumlah kurang dari 1.000 orang menghadapi musuh yang berjumlah lebih dari 10.000 orang. Mereka berdoa dan bersabar, hanya mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamzah sebagai salah satu panglima perang, ikut berperang di garis terdepan. Dia berjuang dengan gagah berani, membela agama dan tanah airnya. Dia tidak takut menghadapi musuh, bahkan bila mana ia harus mati syahid di medan perang. Aisyah sebagai seorang wanita tidak ikut berperang. Dia tinggal di rumah, menunggu kabar dari Hamzah. Dia berdoa dan berharap agar Hamzah selamat dan bisa kembali ke pelukannya. Dia tidak tahan membayangkan jika Hamzah terluka atau harus mati syahid di medan perang. Suatu hari ketika peperangan sedang sengit, Aisyah mendengarkan tangisan dan teriakan dari luar rumahnya. Dia langsung keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dia melihat banyak orang yang berlarian dan berhamburan membawa berita buruk. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ucap Aisyah dengan panik. Aisyah, ada kabar buruk, ucap tetangganya dengan nada sedih. Apa? Apa kabar buruknya? Ucap Aisyah dengan ketakutan. Hamzah telah gugur. Hamzah telah mati syahid di medan perang, ucap tetangganya dengan marah. Aisyah terpaku. Hamzah telah mati syahid? Tidak mungkin. Tidak mungkin itu benar, ucap Aisyah dengan tidak percaya. Aisyah, itu benar. Hamzah telah dibunuh oleh Abu Jahal, musuh bebuyutan Islam. Hamzah telah dicincang-cincang oleh Hindu, istri Abu Sofyan, pemimpin Quraisy. Hamzah telah dimakan hatinya oleh Hindu yang membencinya sejak lama. Hamzah telah dihinakan dan dilecehkan oleh musuh-musuh Islam.
ucap tetangganya dengan marah. Aisyah terguncang hatinya, seakan tidak percaya dengan kejadian ini. Aisyah, tenanglah, bersabarlah. Hamzah telah syahid. Hamzah sudah tenang dan mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamzah telah menjadi syuhada. Hamzah telah menjadi bintang di langit. Hamzah telah menjadi contoh bagi kita semua, ucap tetangganya dengan menghibur. Aisyah menjerit, "Hamzah, aku tidak bisa, aku tidak mau, aku tidak rela," ucap Aisyah dengan putus asa. Aisyah kemudian pingsan karena terlalu sedih dan ia jatuh ke tanah tanpa sadar. Ia tidak tahu bahwa Hamzah telah syahid dengan mulia. Ia tidak tahu bahwa Hamzah telah mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak tahu bahwa Hamzah telah menunggunya di surga. Demikianlah kisah cinta Aisyah dan Hamzah yang tragis dan menyedihkan. Kisah cinta yang terhalang oleh perbedaan agama dan permusuhan antara dua kabilah. Kisah cinta yang terputus oleh peperangan dan kematian. Kisah cinta yang berakhir dengan tidak bahagia, tetapi dengan kesyahidan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka berdua. Semoga Allah juga mengumpulkan mereka berdua di surga. Semoga Allah juga menjadikan mereka berdua sebagai teladan bagi kita semua. Dan semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.